Setelah diperiksa dengan penuh ketelitian, para dokter itu sepakat bahwa betis Urwah harus diamputasi supaya penyakit jahat yang menggerogoti tubuh itu tidak terus menyebar ke bagian tubuh yang lainnya dan menyebabkan kematian. Urwah pun menuruti pendapat para dokter itu dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Lalu dokter pun datang bersama para dokter lainnya untuk mengamputasi, dan mereka harus membiusnya terlebih dahulu karena mereka tahu bagaimana rasa sakit yang menyertai amputasi dan pemotongan bagian anggota tubuh. Dokter pun berkata kepada Urwah, kami akan memberimu seteguk minuman yang memabukkan supaya engkau tidak merasakan sakitnya amputasi yang akan terasa sangat menyakitkan. Urwah menjawab, tidak, aku tidak akan menggunakan sesuatu yang haram demi mendapatkan kesehatan yang aku harapkan. Dokter berkata, ini sangat berbahaya, engkau harus dibius sebelum diamputasi, karena aku khawatir engkau akan menghentakkan kakimu ketika kami sedang melaksanakan tugas kami, hal itu akan membahayakanmu. Urwah menjawab dengan penuh keimanan seorang ahli fikih dan ketakwaan seorang hamba yang taat kepada Tuhannya serta beriman terhadap qada dan qadarnya, aku tidak ingin salah satu bagian dari anggota tubuhku dipotong tanpa aku merasakan sakitnya, dan aku menyerahkan hal itu kepada Allah. Maka pada saat itu, dokter pun mendatangkan sekelompok orang untuk memegangi Urwah karena dikhawatirkan Urwah akan menggerakkan tubuhnya pada saat proses amputasi. Namun Urwah menolak seraya berkata, aku tidak memerlukan mereka, aku akan memalingkannya dengan berzikir dan bertasbih selama kalian melaksanakan tugas kalian. Dokter pun mendekatinya dan mulai menyayat daging dari betisnya, lalu diberikan gergaji kepadanya dan dokter pun mulai menggergaji tulang betisnya. Sementara itu, Urwah terus bertakbir dan bertasbih sampai betisnya selesai diamputasi. Untuk menghentikan darah dari luka semacam ini, harus menggunakan minyak yang dipanaskan, lalu luka itu dicelupkan ke dalam minyak sehingga minyak itu dapat menghentikan aliran darah sekaligus mengobati lukanya. Disinilah Urwah jatuh pingsan dalam waktu yang lama. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa dia pingsan selama 1 hari, saat itulah dia tidak membaca Al-Quran yang telah menjadi rutinitasnya sehari-hari sejak dia menjadi seorang pemuda yang hafal Al-Quran dan senantiasa membacanya. Setelah dia sadarkan diri, dia memandang ke sekelilingnya, dia melihat kakinya telah putus dan disimpan di dalam sebuah bejana. Lalu dia meminta kakinya seraya berkata, dialah Allah yang telah membimbingku untuk membawamu pada pertengahan malam ke masjid. Dia maha mengetahui bahwa aku sama sekali tidak pernah melangkahkanmu kepada perkara yang haram.